Halo, selamat siang teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia bersama keluarga. Siang ini di minggu yang tenang ini dari kawasan Pasteur Bandung, saya bersama keluarga ingin menuju tol baru yang sedang viral, yaitu tol Cisumdawu, di mana tol ini baru sampai di daerah Rancakalong dan itu masih gratis. Pintu terakhir saat ini adalah di pintu tol Pamulihan. Kita coba lihat bagaimana rasanya tol baru ini, pemandangannya, biayanya, suasananya, dan segala macamnya. Dari kawasan Pasteur kami menuju tol Cileunyi, nanti masuk ke tol baru Cisumdawu. Nah, ini tolnya karena baru sampai daerah Rancakalong. Kalau tol ini jadi, itu bisa langsung tembus ke tol Cipali, tol lintas Jawa, yang dimana ini akan sangat menghemat waktu. Karena selama ini kalau saya menuju ke arah timur pasti harus memutar dahulu, melewati Cikampek, menuju ke Cipali, dan lain sebagainya. Kalau dari Bandung menuju Cirebon, kita selama ini melewati Cikampek, itu membutuhkan waktu sekitar 4-5 jam kalau dari Bandung. Tapi menurut info, kalau tol ini bisa tembus dan selesai ke tol Cipali, itu hanya membutuhkan 2 jam dari Bandung menuju Cirebon. Nah, sekarang kita sudah berada di pintu tol Cileunyi. Kalau mau masuk ke Cisumdawu, yaitu kita ambil kanan, dan saat ini kita sudah masuk ke mulut tol awal dari tol Cisumdawu yang sedang viral saat ini. Keadaan daerah Cileunyi ini sejak adanya pembangunan tol Cisumdawu ini sangat berbeda ya. Kita pun, saya dan keluarga itu cukup wow, ternyata sudah berbeda dengan suasana dulu. Karena dulu kebetulan istri saya sekolah di kawasan Jatinangor, di salah satu kampus negeri di kawasan Jatinangor. Dulu waktu pacaran tuh nggak begini gitu. Sekarang lewat sini jadi kayak orang norak gitu. Kata orang-orang sih pemandangan tol Cisumdawu ini bisa menyaingi suasana dan keindahan tol dari tol Salatiga di Jawa Tengah. Nanti coba kita lihat. Nah, ini masih di daerah Jatinangor. Kondisi tol ini cukup mulus. Untuk kecepatan 80-100 terasa masih sangat nyaman ya. Panjang tol Cisumdawu ini dari Cileunyi menuju ke pertemuan tol Cipali, menurut info itu sepanjang 60,1 km. Nah, sekarang yang sudah dibuka, yang gratis ini, dari Cileunyi menuju ke Rancakalong atau pintu tol Pamulihan itu hanya 11,45 km. Biaya per kilometer dari tol ini menurut info yaitu Rp 1.000 km untuk kendaraan golongan 1 dan 1.500 untuk golongan kendaraan 2 dan 3, serta 2.000 untuk golongan 4 dan 5. Nah, kalau panjang total dari tol Cisumdawu ini sepanjang 60,1 km, maka kita kalikan 1.000 menjadi 60.100 untuk golongan 1. Nah, apakah worth it dengan penghematan waktu 2 jam dari Bandung menuju Cirebon, sedangkan bila kita memutar melewati Cikampek yang tadinya bisa 4-5 jam menuju Cirebon, mungkin kalau lewat tol ini bisa 2-3 jam ya menuju Cirebon. Silakan teman-teman komen, kasih masukan apakah ini worth it atau tidak. Nah, ini suasana di siang hari di tol Cisumdawu menuju pintu tol Pamulihan Rancakalong. Memang konturnya berbukit, naik dan turun. Kanan kiri juga ada gunung ya. Di sebelah kiri kita itu ada Gunung Manglayang. Dan memang
cukup indah ya, apalagi kalau kanan kirinya nanti sudah banyak tumbuhan-tumbuhan hijau, kayaknya sejuk banget sih. Nah, karena kita melewati daerah Jatinangor, mungkin saya bisa cerita sedikit ya tentang sejarah Jatinangor. Jadi Jatinangor ini pada masa penjajahan dulu merupakan kawasan perkebunan teh dan pohon karet yang dikuasai oleh perusahaan swasta milik Belanda yang berdiri tahun 1841 dan mempunyai luas mencapai 962 hektar, membentang dari tanah yang saat ini merupakan kawasan Institut Pemerintah Dalam Negeri atau IPDN hingga Gunung Manglayang. Luas banget. Tapi berdasarkan sejarah pula, perusahaan swasta ini ternyata dimiliki oleh seorang pria berkebangsaan Jerman bernama Willem Abraham Bout, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat disebut Baron Bout, yaitu orang yang bertugas untuk mengontrol perkebunan yang luas dan membangun sebuah menara. Nah, menara ini bernama Menara Loji yang berfungsi untuk memberikan info jam-jam kerja kepada para tenaga kerja di perkebunan, waktu masuk, waktu istirahat, waktu makan, dan waktu pulang, serta sebagainya. Nah, di atas itu ada penunjuk jalan keluar untuk ke daerah Jatinangor, Sukasari, dan Cimanggung. Nah, sekarang kita balik lagi ke sejarah dari Jatinangor ini. Jatinangor ini menurut literatur yang saya baca diambil dari nama pohon jati putih yang banyak tersebar di kawasan Kiara Payung sebelum dibabat habis menjadi kawasan pendidikan. Sedangkan nama Nangor sendiri itu diambil dari kata cangor atau belum masak atau ngorak yang artinya muda. Sehingga jika digabungkan Jatinangor itu menjadi artinya yaitu pohon jati muda. Nah, walaupun sebetulnya tanaman keras yang mendominasi di Jatinangor itu adalah pohon karet dan teh, tetapi sebagian kecil terdapat pohon jati. Jadi masyarakat awam mengklaim jika semua pohon yang namanya pohon keras itu adalah jati, maka jadilah Jatinangor. Nah, pada tahun 2000-an, nama Jatinangor ini diambil sebagai nama kecamatan baru. Padahal nama Jatinangor itu sudah terkenal dan sudah dijadikan sebagai suatu daerah pada tahun 1935 sebelum Indonesia merdeka. Pada tahun 1990, area perkebunan dialihfungsikan menjadi kawasan pendidikan dengan dibangunnya 4 perguruan tinggi besar, yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Institut Manajemen Koperasi Indonesia atau IKOPIN, Universitas Pajajaran, dan Universitas Winaya Mukti. Nama Jatinangor seiring dengan hadirnya kampus-kampus tadi menjadi terkenal dengan mengalami perkembangan fisik dan sosial yang sangat cepat, di mana yang tadinya Jatinangor adalah lahan pertanian, sekarang Jatinangor berubah fungsi menjadi daerah pendidikan dan banyaknya rumah sewa untuk mahasiswa ataupun juga ada beberapa pusat perbelanjaan. Keren kan? Sekarang jadi rame karena difungsikan menjadi daerah pendidikan. Waduh, saking asiknya cerita mengenai sejarah Jatinangor, ternyata kita sudah keluar. Dan pintu keluar tol ini adalah menuju ke daerah Pamulihan, daerah Tanjung Sari, dan daerah Rancakalong yang panjangnya dari Cilenyi itu yaitu 11,45 km. Nggak kerasa ya, ini kita udah sampai daerah pintu tol Pamulihan, Rancakalong, dan Tanjung Sari. Sedangkan arah Sumedang, arah Cimalaka, dan arah Kertajati saat ini belum bisa ditembus oleh kendaraan kita karena belum dibuka. Nanti kita coba lihat
Kebetulan saya masuk dari pintu tol Paster sampai gerbang tol Pamulian ini kita dicas berapa ya? Nanti saya perlihatkan berapa biayanya. Sampai daerah pintu tol Pamulian ini, jalan tol berupa beton ini masih cukup nyaman dilewati, masih bisa kita lewati kecepatan rata-rata 80 km per jam, santai ya, kita nggak ngebut-ngebut karena kita sedang menguji coba jalan tol baru ini yang mungkin menjadi jalan tol kebanggaan bagi masyarakat Jawa Barat, terutama Bandung dan sekitarnya. Sekarang kita sudah sampai di pintu gerbang tol Pamulihan. Nah, nanti kita lihat berapa biayanya dari Paster menuju gerbang tol ini. Pintu tol dari gerbang Pamulian ini ternyata langsung menghadap ke kampus UNWIM, Universitas Winaya Mukti, itu di depan. Nah, sekarang kita putar balik, masuk lagi ke tol karena kebetulan saya tinggal di kawasan Buah Batu. Nanti kita balik menuju pulang sekalian ke arah Buah Batu. Nah, ini sebelah kanan kita ini adalah kampus UNWIM, Universitas Winaya Mukti, yang luasnya juga sangat luas. Dulu ITB itu pun juga merupakan bekas kampus dari Universitas Winaya Mukti. Nah, ini teman-teman, biaya tol dari Paster menuju gerbang tol Pamulihan sebesar 10.000. Biaya 10.000 ini adalah normalnya, yaitu jarak dari gerbang tol Paster menuju gerbang tol Cilenyi. Jadi kalau kita hitung dari tol Cilenyi ke gerbang tol Pamulian ini memang masih gratis. Ayo teman-teman, cobainlah yang tinggal di daerah Bandung. Kita cobain tol Cisumdawu, kebanggaan masyarakat Jawa Barat, terutama Bandung ya. Jadi kita bisa tembus area timur dari Pulau Jawa ini, melewati gerbang tol Cisumdawu. Jika sudah selesai nanti masuk ke Cipali, tembus-tembus ini mungkin saat ini adalah gerbang tol terakhir paling timur, yaitu masih di Probolinggo Timur. Tapi kalau dari Probolinggo Timur sudah selesai menuju kawasan Ketapang di bagian timur Pulau Jawa, jadinya dari Merak sampai ke Ketapang mau nyebrang Bali itu total melewati jalan tol. Keren banget, keren sumpah. Zaman dulu sebelum ada tol Cipali, kita kalau mau ke Bali lewat jalan Pantura rasanya jauh banget, capek, banyak rintangannya, jalannya itu kebetulan kalau ketemu bus dan truk itu akan banyak membuang waktu. Sedangkan sekarang dengan adanya tol lintas Jawa, mau ke Bali itu rasanya semangat banget, lebih cepat, walaupun mungkin ada tambahan biaya tol ya, tapi mungkin akan setimpal dengan apa yang kita dapat, di mana waktunya bisa lebih cepat, BBM mungkin juga bisa lebih irit, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin yang sering melakukan perjalanan lintas Jawa Bali, dengan adanya tol Cipali ini, bagaimana rasanya? Mungkin bisa komen, biar kita bisa sharing satu sama lain. Nah, ini kita sekarang sedang menuju perjalanan pulang menuju Buah Batu, Bandung. Nah, itu ada petunjuk arah menuju Cibiru, Tasikmalaya, dan Garut, di mana
kalau kita melewati Garut atau Tasikmalaya itu bisa tembus ke jalur Jawa lintas selatan, yang katanya juga sedang dibangun tol lintas Jawa bagian selatan. Nanti coba kita lihat deh perkembangannya. Saya yakin Indonesia ini akan semakin maju, masyarakat juga semakin maju. Nah teman-teman, kita sekarang sudah sampai di kawasan Buah Batu. Nanti kita tinggal keluar, kita nanti lihat lagi berapa biayanya dari gerbang tol Pamulihan menuju gerbang tol Buah Batu Bandung. Dari gerbang tol Pamulihan sampai ke gerbang tol Buah Batu ini nggak kerasa ya, padahal cuma lari dengan kecepatan 80 km per jam dengan kendaraan saya. Ya bukan lari sih, tapi naik kendaraan. Nah kita sudah sampai gerbang tol Buah Batu. Nanti kita lihat berapa biaya tolnya dari gerbang tol Pamulihan menuju gerbang tol Buah Batu di tempat ini. Nah teman-teman, ini adalah biaya tol dari gerbang tol Pamulihan ke Buah Batu saat ini ya, sebesar Rp5.000, di mana biaya Rp5.000 ini adalah tarif tol dari Cileunyi menuju Buah Batu saat ini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Bye-bye.